Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Umumkan Ganjar Capres jelang Idul Fitri, pengamat sebut bukti Megawati ketakutan. Wow, takut dalam hal apa? Mungkin takut dalam bisa jadi kalah atau bisa jadi triple begitu kan ya. Jadi artinya kita melihat situasi dan perkembangan ketika Pak Ganjar memimpin di Jawa Tengah misalnya ya, dengan dengan kebijakan-kebijakan yang memang mengarah ya terkait dengan kinerja Pak Ganjar di Jawa Tengah begitu ya. Kalau kita melihat di Jawa Tengah 2 periode, apa sih prestasi Pak Ganjar? Kan begitu logikanya begitu ya. Jadi bisa saja apa yang disampaikan pengamat itu ada benarnya juga begitu kan ya. Lalu kemudian kenapa ya yang dari awal sudah getol sekali begitu kan ya, ingin membangun Trah Soekarno, yang didorong itu adalah Puan Maharani begitu. Itu sangat menarik, dan bahkan saya sejak awal kalau Puan Maharani maju di situ bukan soal kalah menang, tetapi Trah Soekarno yang berkiprah di situ begitu kan ya. Tetapi muncul bahkan ada Dewan Kolonel dan sebagainya begitu ya. Jadi artinya mungkin dengan lobby-lobby seperti inilah mungkin ya kalah begitu si Puan begitu ya. Akhirnya Pak Ganjar yang didorong untuk maju di situ begitu. Kalau memang PDIP berani mengusung Trah Soekarno ya sebagai Puan Maharani maju di Pilpres, ngapain Bu Megawati masih mengusung Pak Ganjar? Kan begitu logikanya begitu. Nah, bisa saja ini benar pengamat ya membuktikan bahwa bukti Megawati ada ketakutan begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, umumkan Ganjar Capres jelang Idul Fitri, pengamat sebut bukti Megawati ketakutan. Wah, uang nggak butuh suara Muslim kok doi. Ini banyak sekali ya pro dan kontra, yang awalnya ya tidak mau katanya bahwa berkoalisi dengan siapapun ya. Tunggu saja nanti. Bentar lagi ketakutannya menjadi kenyataan. Jokowi pensiun sebagai presiden akan berhadapan dengan Mega saat pemilihan ketum PDIP karena Jokowi memiliki loyalis yang kuat di tubuh benteng ya. Sudah saatnya Trah Bung Karno pensiun agar PDIP lebih sehat sebagai parpol. Ini menarik juga begitu ya. Sungguh teganya Megawati ya, cucu Soekarno kok di PHP ya. Ya, itu yang sering saya katakan bahwa ketika Trah Soekarno berada di situ, berani Bu Megawati mencalonkan Bu Puan ya, itu sangat menarik sekali, dan saya perlu memberikan apresiasi waktu itu begitu kan ya. Karena apa? Karena Trah Soekarno ini di Indonesia itu Soekarnois ini sangat kental sekali begitu, apalagi di kalangan aktivis dan mahasiswa begitu ya. Apa salahnya untuk dicoba untuk didorong di situ begitu ya. Mungkin ada ketakutan besar ya, mungkin ya sebanding dengan Anies Baswedan ya, yang elektabilitasnya, maka didorong di situ begitu Pak Ganjar ya. Semakin panik akan kejatuhan, kalau sudah saatnya mau bagaimana lagi. Manusia tidak ada yang berkuasa, kuasanya hanya seculap teh celup ya. Diumumkan barengan dengan Idul Fitri, Capres Ganjar hanya mencari suara mau pemilu. Sebelumnya diumumkan oleh Benteng, Ganjar sudah diajak selfie di sawah petani untuk menjadi suara untuk pemilu. Siapa makanya ya? Tentu tahu sendiri, itu adalah Pak Prabowo begitu ya. Aku wong Jawa, omahi neng Jawa ya, wajib milih sing Jawa nih ya. Jadi aku milih sing esok gawe api negara ya wis wayai ya, milih Anies Baswedan wae lah. Bisa jadi Megawati juga dapat tekanan oligarki, ada kasus hukum pidana yang melibatkan orang terdekatnya. Siapakah mereka begitu ya? Keputusan ya, karena putus asa usung Puan, resiko akhirnya usung GP. Ikutin skenario istana sudah ketebak ya. Pak Jokowi akhirnya berhasil di situ begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Umumkan Ganjar Capres jelang Idul Fitri, pengamat sebut bukti Megawati ketakutan. Wah, apakah benar-benar takut? Ini dikutip dari Gelora ya. Bahkan pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan ketua umum beberapa partai ya politik bisa jadi awal mula ketua umum partai PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri meradang ya. Pasalnya dalam pertemuan itu bisa saja Jokowi menentukan calon presiden atau wakil tanpa sepengetahuan pengurus PDIP Perjuangan. Bahkan Direktur Visi Indonesia Strategis Abdul Hamid mengamati bisa saja ya saat Jokowi bertemu dengan para pimpinan partai pendukung pemerintah dan membentuk koalisi besar dan di dalamnya ada Gerindra dan Prabowo sebagai capresnya.
Bahkan ya, gerakan inilah yang kemudian membuat Bu Mega gusar ya, ketakutan dan memaksa mempercepat pengumuman Ganjar sebagai capres, kata Abdul Hamid kepada kantor berita politik ROL. Artinya kalau ini memang benar, ada narasi-narasi yang dibangun oleh mereka, ada suatu ketakutan begitu ya. Jadi apa artinya? Artinya mungkin ya dengan koalisi besar ingin mengusung Pak Ganjar di situ, akhirnya Pak Ganjar diambil duluan oleh partai PDIP begitu kan? Bisa saja seperti itu begitu. Karena yang didorong di bawah komando Pak Jokowi sudah sejak awal mengatakan bahwa Pak Ganjar harus jadi presiden begitu ya. Walaupun ya di luar sana sudah yang kedekatannya dengan Pak Prabowo, tapi hatinya kepada Pak Ganjar, Pak Jokowi begitu ya. Orang berspekulasi, ini Pak Prabowo di PHP atau apa begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Bahkan padahal ya Cak Hamid menyebutkan bisa saja Megawati mengajak Jokowi langsung mengusung kader partai PDIP Perjuangan sebagai capres. Bahkan realitas saja ya elektoral Ganjar sangat jauh dari cukup untuk modal capres dan tidak ada kandidat lain, ucap Cak Hamid. Bahkan kepanikan Bu Mega itu terlihat ya dengan waktu pengumuman Ganjar sebagai capres di depan publik bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan bahkan nggak tanggung-tanggung saat sebagian umat merayakan Lebaran kayak nggak ada waktu lain kecuali hari ini. Sebelum atau saya rakyat silaturahmi di rumah atau sebagian masih dalam perjalanan mudik, kata Cak Hamid. Bahkan Megawati Soekarno Putri resmi mengumumkan nama Ganjar sebagai presiden ya calon presiden RI ya untuk Pilpres 2024 mendatang. Pengumuman disampaikan langsung oleh Bu Megawati di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat. Inilah yang kemudian menunjukkan eksistensi bahwa ya konsisten PDIP begitu kan, mempercepat apa yang selama ini menjadi kendala penting begitu. Artinya kalau koalisi besar itu sudah di bawah komando Pak Jokowi ya PDIP mau tidak mau ya harus ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi harus menerima itu begitu. Jadi yang sebenarnya sih yang takut adalah ini adalah Bu Megawati atau Pak Jokowi yang takut begitu ya. Tetapi saya rasa dengan manuver-manuver seperti ini menghasilkan sebuah tatanan yang baik begitu ya. Jadi bisa saja ya Ibu Megawati sudah menerima dengan keputusan ini apa yang disampaikan apa yang dijadikan masukan oleh Pak Jokowi begitu ya. Dan bahkan ini KEB dengan Pak Prabowo koalisi besar apakah bubar atau tidak kan itu pertanyaannya begitu kan. Jadi kalau bubar saya rasa banyak yang akan beralih kepada partai PDIP ya. Di satu sisi akan beralih kepada Anies Baswedan. Saya kira seperti itu begitu kan ya. Bahkan Megawati Soekarno Putri resmi mengumumkan nama Ganjar pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillah saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari PDIP. Bahkan yang menariknya itu Pak Jokowi hadir di situ begitu. Megawati didampingi oleh Presiden Joko Widodo dan kedua anaknya Puan Maharani dan Prananda Prabowo saat menyampaikan pengumuman ini ya, termasuk ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bagaimana nasib kolonial begitu ya yang dibangun oleh dengan kubu Puan Maharani di situ begitu. Apakah kecewa atau apa begitu? Ini sangat menarik begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.